Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam ceria, salam sehat. Pagi, Bu. Iya, oke. Nah, sebelumnya silakan ya anak-anak kalau bisa mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Kalau yang tidak bisa, silakan konfirmasi ya. Oke. Ibu yang penting kalian mengikutinya dengan bersungguh-sungguh dan bisa memahaminya sepenuh hati, oke? Nah, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke ketua kelas, ini semuanya hadir? Sepertinya hadir, Ibu. Halo? Hadir? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya pada hadir semua. Nah, kita kembali lagi gitu ya berjumpa di minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 8A ya. Nah, jadi penasaran pasti ya hari ini kita bakal membahas materi tentang apa. Jadi yang kita akan pelajari itu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, kan kemarin kita udah belajar nih tentang persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kan dan Ibu juga tahu kalian pasti sudah paham semuanya, jadi kita akan beralih kepada materi selanjutnya. Oke? Nah, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan sehat dan bersahaja tentunya pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, dipersilahkan kepada ketua kelas. Ketua kelas ada? Hadir, Bu. Ya, Hasan, silakan Hasan, pimpin doanya. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya, teman-teman. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan, kita panjatkan, dapat memperlancar pembelajaran kita hari ini dan kita dapat memperoleh manfaat dan ilmu yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Selanjutnya, anak-anak, silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang telah Ibu bagikan atau Ibu share di grup WhatsApp mata kuliah kelas 8A ya, yang sudah kita buat. Nah, di sana anak-anak silakan untuk mengisi presensi seperti biasa melalui link Typeform, di mana bisa dilihat tampilannya di sini. Untuk mengarahkan anak-anak untuk mengisi nama, kemudian mengisi kelas, dan mengisi mata pelajaran apa, maksud Ibu materi apa yang telah dipelajari sebelumnya. Diingat ya, kemudian tanggal presensi hari ini. Nah, silakan untuk mengisi sembari berjalan pembelajaran kita ya. Jadi Ibu kasih waktu sekitar 30 menit bagi anak-anak untuk mengisi link presensi ya. Jadi 30 menit dari sekarang. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Oke, baik, Bu. Siap. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memaparkan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan anak-anak peroleh gitu ya, akan pelajari di pembelajaran kali ini. Yang pertama itu 1.3, menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Jadi anak-anak dapat menanggapi baik itu materinya maupun prakteknya terkait dengan bagaimana caranya kita untuk memahami tata urutan peraturan perundang-undangan ini dengan perspektif atau dengan pandangan yang adil, tanpa prasangka, dan tentunya tanpa pemikiran atau pandangan yang bias ya anak-anak. Nah, yang kemudian yang kedua itu
2.3 menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi anak-anak ketika sudah memahami secara adil ya, anak-anak harus bisa nih bersikap disiplin, karena disiplin itu merupakan salah satu penerapan dalam aturan perundang-undangan di negara kita. Jadi anak-anak harus bisa disiplin, dimulai dari disiplin, maka nilai-nilai baiknya akan mengikuti. Nah, yang 3.3 yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi anak-anak harus memahami sepenuhnya ya. Kalau bahasa gaulnya itu mindfulness, nah anak-anak ya, jadi mindfulness bersungguh-sungguh ya untuk mempelajarinya. Nah, adapun 4.3 yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Setelah kita paham, kemudian kita dapat menunjukkan sikapnya, kemudian kita dapat mendalaminya ya anak-anak. Nah, maka kita harus bisa nih mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Kemudian indikator pencapaiannya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, mungkin akan Ibu bacakan salah satunya saja ya. Nah, jadi ada Ibu akan mengambil contoh yang 2.3.1 di mana mengajak lingkungan sekitar untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini sebagai bentuk sikap ya, penerapan sikap ya anak-anak. Jadi kita harus bisa nih mengajak entah itu keluarga kita, teman-teman kita di sekolah maupun masyarakat tetangga-tetangga nih di lingkungan sekitar kita untuk untuk mematuhi gitu ya aturan ataupun tata tertib yang berlaku di lingkungannya. Nah, bisa dengan hal-hal terkecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu kan salah satu bentuk taat terhadap aturan ya, anak-anak. Baik, bisa nanti Ibu akan kirimkan ya salindianya, bisa anak-anak pahami sendiri, oke? Nah, gimana nih suaranya, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, Siap, Bu. siap, Siap, oke. Ibu. Semangat ya anak-anakku hari ini ya. Oke. Nah, di sini ada materi pembelajarannya nih. Jadi peta konsep ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kita akan pelajari maknanya, kemudian proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang C menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang untuk pertemuan hari ini atau minggu ini kita baru mempelajari dulu dari materi A sampai B. Nah, jadi yang untuk C-nya akan kita pelajari minggu depan. Nah, oke. Jadi bisa anak-anak lihat ya apa yang akan kita pelajari, dan Ibu juga yakin nih anak-anak pasti udah baca buku dulu nih ya, lihat-lihat sumber. Oke. Nah, anak-anak, jadi hari ini akan sedikit berbeda nih. Kita akan belajar dengan model pembelajaran gamifikasi atau kita belajar sambil bermain peran. Nah, jadi biar nggak bosen ya anak-anak ya. Nah, adapun di sini anak-anak harus perhatikan nih petunjuk dari pembelajaran kita ya hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik bermain peran sebagai kesatria. Jadi anak-anakku di sini akan menjadi kesatria yang tangguh dan cerdas. Nah, sedangkan Ibu di sini sebagai guru itu berperan sebagai roh pemandu. Jadi Ibu akan memandu kalian nih dalam menyelesaikan misi. Nah, yang kedua, dalam perjalanan kesatria akan bertemu dan melawan prajurit monster anak-anak dalam setiap misi untuk menjadi kesatria sejati dan memperoleh pusaka. Jadi anak-anak bakal menghadapi monster nih di setiap misi yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita, dan kalau anak-anak berhasil maka akan memperoleh pusaka. Nah, jadi mulai dari sekarang Ibu bakal manggil kalian kesatria ya. Oke, diingat ya. Nah, kemudian terdapat 3 prajurit monster atau misi yang akan anak-anak hadapi atau lewati. Yang pertama itu monster batu, yang mana materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, monster api, materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, monster kegelapan, materi tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apabila anak-anak atau para kesatria ini berhasil ya, akan sudah menyelesaikan semua misi, maka roh pemandu atau Ibu akan memberikan pusaka kepada seluruh kesatria yang hebat. Jadi anak-anak harus bisa ya menyelesaikan misi ya. Oke. Nah, gimana nih? Semangat gak buat kita menjalankan misi? Semangat, Bu. Siap, siap. Oke, nah gitu dong ya anak-anak Ibu ya, pasti semangat. Nah, kita lanjut ya.
Oke, kita akan memulai nih. Para kesatria hebat, di sini kalian akan memulai misi. Nah, misi yang pertama itu adalah melawan monster batu. Nah, gimana nih kita bakal melihat nih ya, gimana monster batu dan semenyeramkan apa monster batu itu. Oke. Nah, baik. Nah, di sini Ibu mau dong satu perwakilan buat bacain apa yang ada di tampilan layar. Tapi Ibu mau menjiwai ya bacanya ya. Ada yang mau? Boleh Bu, saya Bu. Iya, silakan Hasan. Roar, awas, bahaya. Ada monster batu yang mengerikan. Tubuhnya keras dan kokoh, sulit untuk dihancurkan. Anak panah dan tombak sekalipun tidak akan mudah menembusnya. Pemikiran yang sempit dan pemahaman yang dangkal akan menjadikan ia semakin kuat. Tetapi jangan takut, ada satu kelemahan monster batu. Tubuhnya akan retak jika manusia mampu mengetahui dan menggali jati diri monster batu yang sebenarnya. Berusahalah memahami dan penuh kesadaran diri. Baik, mantap ya. Hasan, terima kasih Hasan sudah membaca. Teman-teman tepuk tangan semua. Oke. Nah, jadi ini ya anak-anak ya. Maksud Ibu para kesatria ya. Para kesatria inilah monster yang akan kita hadapi bersama ya, bersama. Nah, jadi kita harus menghadapi karena monster ini tuh sulit gitu ya untuk dihadapi karena kuat sekali monster ini. Tapi tenang saja anak-anak, kita harus dengan kemampuan kita untuk mengetahui dan memahami, maka kita pasti akan bisa melawan monster ini ya, para kesatria. Baik. Nah, jadi para kesatria pemberani, apakah kalian sudah siap untuk melawan monster batu? Siap. Siap, Bu. Pada siap ya? Nah, tontonlah video berikut ini. Cermati dan pelajari dengan sepenuh hati agar monster batu semakin lemah sehingga mudah untuk dihadapi. Oke, nah selamat menyaksikan ya para kesatria. Jadi siap. Baik, anak-anak. Nah, kita akan menonton ya, menyaksikan bersama-sama videonya para kesatria. Silakan untuk disaksikan. Kalau suaranya tidak terdengar atau mengalami kendala, beritahu Ibu ya. Oke. Baik, Bu. Baik, para kesatria. Bentar ya. Oke, nah sekarang udah berganti ke slide. Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, jadi para kesatria sudah memperhatikan ya dengan seksama dan sudah mencermati tadi video yang ditampilkan. Nah, sekarang saatnya kita untuk melawan monster batu. Nah, baik, sebentar ya. Nah, monster batu sudah mulai melemah. Namun, ia tidak tinggal diam. Ia melancarkan serangan terakhir dengan melempar granit-granit pertanyaan yang sangat kuat.
Ayo halau dengan jawaban-jawaban terbaikmu. Nah, jadi para prajurit kesatria, nah di sini kalian harus menjawab nih pertanyaan yang dilemparkan ya oleh monster batu sebagai kemampuan terakhir dia, maka kita harus memberikan jawaban terbaik nih untuk bisa menangkis serangannya ya. Nah, untuk yang pertama itu di sini, mengapa Undang-Undang tahun 1945 berada di urutan teratas dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Ayo, gimana nih para kesatria? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, silakan Firlia. Ya, Undang-Undang Dasar berada di urutan teratas dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Bu. Baik, bagus ya Firlia jawabannya. Terima kasih. Nah, benar sekali di para kesatria gitu ya jawaban dari Firlia bahwasanya memang gitu ya Undang-Undang Dasar 1945 itu berada di hierarki teratas karena ia adalah merupakan dasar negara kita, dasar hukum negara kita. Jadi apapun aturan-aturan yang berada di bawahnya itu harus memuat gitu ya, memuat apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, misalnya kan kita tahu di Undang-Undang tahun nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itu kan kita ambil gitu ya, diambil dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu di pasal 28 tentang hak asasi manusia ya dari A sampai J gitu ya anak-anak. Nah, di sana kita tahu gitu ya bahwasanya memang Undang-Undang Dasar ini merupakan terletak di hierarki teratas. Nah, kemudian anak-anak, para kesatria ya, di sini ada pertanyaan yang kedua yang harus dijawab. Sebutkan contoh peraturan presiden atau Perpres disingkat atau keputusan presiden dan peraturan daerah atau perda yang kamu ketahui. Nah, ayo siapa nih yang mau giliran menjawab? Aku. Baik, silakan. Kalau dari contoh peraturan presiden itu ada peraturan presiden nomor 11 tahun 2002 mengenai Kementerian Perdagangan. Kalau contoh peraturan daerah itu peraturan dari daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 tahun 2022 mengenai penanggulangan kemiskinan. Terus kalau urutannya berarti dari peraturan presiden baru ke peraturan daerah. Baik, keren ya Lucy. Terima kasih sudah menjawab. Jadi benar ya, itu ada beberapa contoh gitu di antara peraturan presiden atau keputusan presiden dan peraturan daerah. Berarti para kesatria sudah paham ya gitu ya bentuk-bentuknya, kemudian urutan-urutannya. Nah, baik. Nah, jadi si monster batu sudah berhasil ya kesatria kita kalahkan. Jadi kata dia, para kesatria ini sangat hebat. Kecermatan mereka membuat sekujur tubuhku retak dan hancur. Aku menyerah, gitu kata monster batunya. Akhirnya berhasil ya para kesatria. Nah, jadi tapi kita masih perlu menghadapi satu lagi nih ya monsternya. Oke, masih perlu menghadapi satu lagi. Nah, para kesatria sudah siap untuk misi kedua kita? Siap, Bu. Baik, siap. Nah, misi kedua kita adalah melawan monster api. Oke, langsung saja kita temui ya monster apinya. Oke, baik. Para kesatria, inilah monster api ya, wujud dari monster api. Nah, katanya bayar, ho, kata dia. Nah, ini dia si monster api. Kemanapun ia pergi, semua tempat menjadi kering, gersang, dan sengsara. Pernah suatu ketika ia datang ke sebuah negeri, mengacaukan dan memporak-porandakan seisi negeri yang membuat rakyat menderita dan para wakil rakyat galau gelisah. Sehingga peraturan dan kebijakan dibuat tergesa-gesa dan ala kadar saja. Alhasil, kekacauan dan konflik menjadi sumber kekuatannya. Nah, wahai para kesatria, jangan biarkan monster api semakin merajalela.
Gunakan kemampuan analisis dan berpikir kritis kalian. Semakin tajam analisis kalian, semakin redup api kejahatannya. Nah, jadi sini tadi kita sudah berusaha untuk memahami sekarang untuk bisa melawan ya monster api ini kita harus memiliki analisis yang tajam dan juga mampu berpikir kritis. Oke, para kesatria, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Baik ya, langsung saja. Nah, untuk mengalahkan monster api, analisislah kutipan cerita di bawah ini. Tapi jangan terbawa prasangka ya, karena ini hanya sekedar cerita saja. Dan ingat harus tetap penuh empati ya, para kesatria. Nah, di sini kutipan ceritanya, Sigi seorang staf administrasi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memberikan saran kepada Johar atasannya atau anggota DPR untuk bertemu dan membujuk Pak Cipta. Pak Cipta ini adalah staf kepresidenan terkait. Jadi mereka mau jadi si Sigi ini membujuk atasannya Pak Johar untuk menemui Pak Cipta, staf kepresidenan terkait usulan mereka agar bisa sama-sama dipromosikan. Nah, jadi ini ada kutipan kata-katanya. Yang lebih penting, Pak, soal presiden, kita harus membuat Bapak terlihat oleh presiden. Saran saya, kita bawa rancangan undang-undang dan program kita ke dekat beliau, sampai beliau bisa melihat. Harus dalam waktu dekat, harus rapi, dan impresif. Kita harus buat nama Bapak menjadi nama dalam top of mind beliau, ketika nanti harus mengganti Menteri Koperasi UKM. Nah, jadi ini merupakan novel Sopis Mata yang mana ditulis oleh Kariza ya, anak-anak. Jadi ini berdasarkan cerita ya, bukan jadi maksudnya berupa fiksi ya anak-anak ya, bukan dalam kehidupan nyata. Oke. Jadi para kesatria lanjut saja. Jadi kalian di sini harus memberikan argumen terbaik terkait dengan cerita tadi. Nah, para kesatria di sini saya akan memberikan kalian waktu sekitar 10 menit untuk berpikir ya, untuk berpikir dan merumuskan hasil analisisnya terhadap cerita tadi. Jadi silakan kepada para kesatria untuk merumuskan hasil analisisnya ya. Baik, analisisnya sudah selesai ya. Semoga semuanya sudah bisa nih memunculkan argumen-argumen terbaiknya agar kita bisa mengalahkan monster api. Oke, jadi yang pertama itu pertanyaannya, berdasarkan kutipan cerita tadi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan apa yang diabaikan? Jadi silakan para kesatria melihat dengan baik ya, menganalisis dengan baik, apa sih asas-asas yang diabaikan gitu dari cerita tadi? Silakan untuk menjawab. Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Hasan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, adapun gitu ya, Bu, tadi kan di kutipan cerita tersebut gitu ya, Bu, asas-asas pembentukan yang diabaikan, yaitu diantaranya yang pertama gitu, itu mengenai asas kejelasan tujuan gitu. Dalam membuat peraturan perundang-undangan ya kita harusnya berdasarkan pada tujuan yang baik dan juga jelas gitu, yaitu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan rakyat demi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, bukan malah untuk tujuan pribadi. Lalu Bu, yang kedua yaitu asas efektivitas dan efisiensi. Dalam cerita tersebut terkesan bahwa RUU tersebut tuh akan dibuat dengan cara yang tergesa-gesa demi mendapat impres atau simpati dari presiden tersebut yang bagus. Kemudian efektivitasnya juga tidak dapat dijamin karena pembuatannya itu tidak berdasarkan pada aspirasi dan juga bukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Seperti itu, Bu. Baik, keren ya, sangat komplit, bukan nasi goreng aja yang komplit ya, jawaban Hasan juga komplit. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi benar sekali nih, bahwasanya berdasarkan cerita tadi ya, kita melihat ada dua asas, kalau menurut pandangan Hasan ya, semoga teman-teman, maksud saya kesatria yang lain juga berpikiran yang sama ya, dan memahami gitu terkait dengan cerita itu. Jadi ada dua asas, yaitu pertama asas kejelasan rumusan, dan kedua efektivitas dan efisiensi, seperti yang telah disampaikan oleh Hasan. Jadi benar sekali. Nah, yang kedua, mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukannya dapat terjadi? Ayo, siapa nih yang mau memberikan argumennya? Saya, Bu. Baik. Saya.
Silakan Firlia. Baik, jadi begini Bu, karena adanya kepentingan pribadi yang dibawa dalam membuat peraturan perundang-undangan bukan untuk kepentingan umum, dan si pembuat peraturan sendiri sudah melanggar dengan mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai Pancasila dengan mengabaikan tata cara pembuatan aturan sesuai dengan kaidah dan kemanfaatan. Iya, nah benar ya, mantap sekali jawabannya Firlia ya. Benar sekali gitu. Ketika berdasarkan cerita itu ya, kenapa gitu bisa terjadi, berdasarkan cerita itu kenapa bisa terjadi gitu, mengabaikan asas-asasnya, karena mereka itu mementingkan gitu ya, mementingkan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai Pancasila, karena mereka seharusnya profesional ya dalam membuat atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Nah, bagus ya anak-anak semua kesatria gitu bisa menganalisis dengan baik sekali. Oke, baik, yang ketiga, analisis yang terakhir. Silakan berikan argumen yang terbaiknya untuk analisis yang terakhir agar kita bisa mengalahkan ya monster api ini. Silakan, kesatria mana nih yang mau menjawab? Lucy, Bu. Baik, silakan Lucy. Jadi Bu, kalau misalkan Lucy jadi Johar ya di sini, pastinya bakalan sangat menolak gitu. Karena kan kita kalau misalkan jadi wakil rakyat tuh harusnya memikirkan kepentingan orang banyak dan juga menyampingkan kepentingan kita sendiri. Terus juga harus profesional, dan juga kalau misalkan buat peraturan perundang-undangan gitu kan harusnya berdasarkan apa yang ada aspirasi masyarakat ya gitu. Terus sesuai dengan asas-asas yang ada. Jadinya nanti peraturan tersebut tuh dapat memberikan manfaat yang baik gitu buat orang banyak. Oke, mantap Pol ya jawabannya Lucy. Terima kasih banyak Lucy sudah menjawab dan memberikan hasil analisisnya ya. Jadi benar sekali gitu, ketika kita ditempatkan di posisinya Johar sebagai anggota DPR, tentunya kita harus profesional dan harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi jangan setuju untuk tentu saja kita harus menolak gitu ya anak-anak terhadap hal tersebut. Nah, untuk tidak gitu ya, say no terhadap hal-hal yang tentunya bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dan juga aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita harus menjadi di masa depannya gitu ya, para kesatria harus menjadi para wakil rakyat yang jujur dan profesional tentunya. Nah, oke, sebentar. Baik, jadi kita lanjutkan. Oke, nah udah kelihatan ya. Jadi kata si monster itu nih, si monster api, oh tidak, analisis para kesatria ini sangat luar biasa. Aku bersumpah akan bersembunyi di Gunung Merapi dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, itu kata monster api. Yeay. Jadi kita berhasil ya, para kesatria mengalahkan si monster api yang jahat ini ya, yang sering membuat kegaduhan ya. Nah, baik. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 misi ya, 2 misi hari ini yang mana berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai reward ya, sebagai hadiahnya. Nah, selamat para kesatria pemberani. Kalian telah berhasil melalui 2 misi dengan penuh kesungguhan. Terimalah pusaka permata biru ini sebagai tanda ilmu yang semakin tinggi. Jadi, dengan para kesatria menerima permata biru ini, membuktikan bahwa para kesatria di sini sudah menguasai ya, sudah memiliki ilmu yang semakin bertambah dan semakin tinggi. Yeay! Selamat ya. Nah, oke, karena sudah berhasil. Oke. Nah, selanjutnya ya, jadi karena berhubung jam pelajaran sudah mau habis ya, anak-anak para kesatria hebat. Nah, jadi di sini ada clue nih, clue untuk misi 3 di minggu depan, yang mana terkait dengan sikap ya, sikap dalam menaati atau dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini tugas diskusi minggu depan untuk melawan monster kegelapan, karena kan ada satu lagi nih monster yang belum kita hadapi. Nah, untuk petunjuknya sendiri, yang pertama itu buatlah aliansi kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang kesatria. Nah, berikan nama yang unik untuk aliansi kalian. Jadi, anak-anak silakan untuk buat aliansi ya dengan nama-nama yang unik terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi, silakan kalian pilih masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, diskusikan mengenai sikap terhadap peraturan perundang-undangan sebagai warga negara yang baik via Zoom meeting, Google Meet,
dan media komunikasi lainnya. Jadi silakan bebas ya, anak-anak boleh memilih mau pakai media apapun, yang penting bisa saling berdiskusi dan berkomunikasi. Nah, kemudian lampirkan bukti diskusi berupa foto dokumentasi. Jadi jangan lupa ya di screenshot gitu ya, di foto dokumentasinya. Nah, yang terakhir, hasil diskusi dimuat dalam satu slide salindia untuk dipaparkan minggu depan. Jadi nanti Ibu tidak perlu gitu ya, anak-anak membuat slide yang panjang-panjang, jadi cukup satu slide saja untuk mencantumkan gitu ya, apa yang penting-pentingnya di sana. Jadi nanti silahkan mau satu perwakilan atau semua orang dalam kelompok atau aliansi, silakan untuk memaparkannya minggu depan ya. Nah, oke, jadi itu ya tugasnya ya, silakan nanti minggu depan didiskusikan kemudian minggu depan ditampilkan. Oke, nah. Sampai sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Firlia izin bertanya, Bu. Ya, Firlia, silakan. Firlia izin bertanya, kan di sini kelompoknya terdiri dari 3 dan 4 orang kesatria. Nah, kelompoknya itu bebas gimana kita atau ditentukan oleh Ibu, Bu? Baik, Firlia. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, untuk lebih, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Jadi, untuk aliansi ini, itu kan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, di sana Ibu membebaskan ya, buat kalian semua, untuk memilih gitu, teman-teman kesatrianya ya, yang akan diajak untuk berdiskusi. Jadi, bebas saja. Tapi, kalaupun gitu ya, anak-anak tidak mampu memilih sendiri, atau kebingungan nih, Ibu, saya bingung mau foto sama siapa, nanti bisa komunikasikan ke Ibu, biar Ibu bantu pilihkan ya, anggota kelompoknya. Oke, gimana Firlia? Sudah Ya. jelas? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, Firlia. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Anak-anak yang lain? Oke, atau sudah cukup ya barangkali gitu ya, sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, semoga bisa dipahami. Kalaupun gitu ya masih ada yang bingung, silakan boleh langsung tanya ke Ibu ya. Jangan sungkan dan jangan ragu-ragu ya. Nah, jadi nanti Ibu akan bagikan salindia ini, Ibu share ke grup WhatsApp kita. Nah, oke. Jadi anak-anak itu tugasnya ya untuk diskusi. Kemudian silakan nanti untuk mengisi penilaian mandiri terhadap teman-teman gitu ya, untuk penilaian nantinya akan Ibu share juga, bentuk penilaiannya seperti apa akan Ibu bagikan nantinya. Nah, jadi tentunya Ibu akan menilai kalian semua gitu ya, secara objektif gitu. Nah, baik, di akhir pertemuan kita ada quotes ya. Jadi, ada yang mau baca quotes-nya? Ayo, siapa? Firlia mau, Bu? Iya, oke, silakan Firlia. Ya, pemimpin yang hebat bukan lahir dari mereka yang kuat dan berambisi, melainkan pemimpin yang hebat lahir dari mereka yang bermartabat dan bernurani. Wah, bagus sekali, Bu. Oke, baik ya. Jadi itu quotes-nya gitu. Tapi quotes-nya dari ini nih, Gabriel Lalalala, nggak tahu siapa ya. Jadi quotes-nya itu pemimpin yang hebat bukan lahir dari mereka yang kuat dan berambisi, tapi pemimpin yang hebat lahir dari mereka yang bermartabat dan bernurani. Jadi diingat ya anak-anaknya, disimpan dalam hati dan tolong dijadikan pegangan gitu ya. Terima kasih ya Firlia sudah membaca. Nah, baik. Iya, Bu, sama-sama. Ya, baik. Alhamdulillah ya, hari ini pembelajaran kita sudah sampai waktunya ya, sudah berakhir. Dan semoga anak-anak bisa menerima ilmunya yang bermanfaat dan juga bisa mempelajarinya lagi ya, lebih mendalam di luar dari yang Ibu ajarkan. Dan juga jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatannya, dan terapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.